Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini menampilkan sebuah kisah hidup yang sangat manusiawi. Orang yang berbuat baik tidak selalu diperlakukan baik. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama justru difitnah dan direncanakan untuk disingkirkan karena ia setia menyampaikan kebenaran Tuhan. Situasi ini dekat dengan pengalaman kita. Kadang kita sudah berusaha jujur, bekerja baik, melayani keluarga, tetapi tetap disalahpahami atau bahkan dilukai. Sabda Tuhan hari ini mau meneguhkan kita bahwa mengikuti Tuhan memang bukan jalan yang selalu nyaman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Dalam Injil, Yesus kembali membalik cara pikir dunia. Ketika para murid
masih memikirkan posisi dan kebesaran. Yesus justru berkata bahwa yang terbesar adalah yang menjadi pelayan. Dunia mengajarkan kita untuk naik, menonjol, dan menjadi nomor satu. Namun Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, jalan turun, jalan melayani, jalan berkorban. Yesus sendiri memberi teladan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Inilah spiritualitas Prapaskah yang sejati, yaitu bukan mencari kenyamanan rohani, tetapi belajar mencintai dengan pengorbanan nyata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Prapaskah ini mengajak kita untuk melakukan pertobatan yang konkret, bukan hanya lahiriah, tetapi batiniah. Bagi anak-anak, pertobatan bisa berupa taat kepada orang tua dan mau membantu di rumah. Bagi orang muda, pertobatan bisa berupa mengurangi ego dan belajar melayani tanpa gengsi. Bagi bapak dan ibu, pertobatan bisa berupa lebih sabar terhadap pasangan dan anak-anak, serta berani berdamai lebih dahulu. Untuk kita semua, mari kita berkomitmen melakukan suatu tindakan pelayanan kecil setiap hari sebagai latihan mengikuti cara hidup Yesus. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, perjalanan menuju Paskah adalah perjalanan perubahan hati. Yesus sudah lebih dahulu berjalan di jalan pengorbanan demi kita. Sekarang Ia mengundang kita berjalan bersamanya. Dari hati yang mudah tersinggung menjadi hati yang sabar. Dari keinginan dilayani menjadi kerinduan untuk melayani. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup bagi sesama. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita sungguh mengalami pertobatan yang nyata, sehingga ketika Paskah tiba, kita bukan hanya merayakan kebangkitan Yesus, tetapi juga mengalami kebangkitan hati kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus, pada masa Prapaskah ini, kami datang dengan hati yang rindu diperbaharui. Ampunilah kami yang masih sering ingin dilayani daripada melayani, yang mudah mengeluh daripada setia memikul salib harian kami. Ajarlah kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil setiap hari, sehingga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata dalam keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.